Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu khairun nisa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor ya. Berdiri, lompat-lompat juga boleh, bebas. Soalnya jangan sampai ngaji tersiksa. Mau ngisi depan ini Bu, kosong. Ya pokoknya kalau kesemutan selonjor ya, santai saja ngajinya. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tenang, saya udah jinak, tenang aja. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun
yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang barzah, tentang barzah. Di antara kiat-kiatnya sering baca, syukur-syukur hafal surah Al-Mulk, perbanyak surah Al-Ikhlas. Itu yang kemarin ibu bilang yes, karena Al-Ikhlas gampang. Dan lain-lain sebagainya kemarin ya, termasuk yang standar ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, termasuk juga doa anak-anak soleh yang masih doa anak-anak soleh. Baik, sekarang dari barzah kita lanjut ke proses berikutnya, Bu. Kan rutenya kemarin apa, Bu? Alam azali. Alam azali, alam di mana kita itu berupa ruh, belum punya badan. Ruh belum punya badan, Bu, kita. Terus dikirim ke rahim. Yang kedua alam rahim. Itu pertama kali kita punya badan, punya raga. Dan raga itu kita pakai sampai sekarang di alam berikutnya, alam dunia. Nah, dari alam dunia ini kita lanjut ke alam barzah. Sekarang lanjut, setelah barzah ada proses namanya kiamat. Ada proses namanya apa, Bu? Kiamat. Orang beriman gak nututi kita simpelnya. Kapan kiamat Allah gak ngasih tahu kepada nabinya Muhammad SAW. Berarti kapan kiamat gak penting, Bu. Yang penting adalah persiapan menghadapi kiamat. Dalam hadis Sahih Muslim, di antara persiapan untuk menghadapi kiamat itu modalnya adalah cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Bukhari Muslim lebih tepatnya.
Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita, sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau lagi kajian kayak ginilah. Terus orang itu bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Saat itu materi yang belum sampaikan belum titik. Jadi beliau tidak langsung menjawab pertanyaan orang itu. Belum melanjutkan materi sampai selesai, baru beliau bertanya, manis sa'il? Makal, siapa aja yang tadi bertanya? Saya Rasulullah. Kan orang tadi nanya kapan kiamat ya. Nabi balik bertanya, ma'adattalaha, apa yang telah kamu persiapkan? Kalau bahasa kita kok kamu nanya tentang kiamat. Berarti kapan kiamat itu nggak penting, Bu. Yang terpenting adalah persiapan menghadapi kiamat. Malah kalau ulama-ulama sekarang itu banyak yang ditanya tentang kiamat, jawabannya apa? Daripada kamu mikir kiamat kubro, mending kamu mikir kiamat sughro. Kenapa? Karena kalau kiamat kubro orang beriman tidak akan nututi. Orang beriman meninggal sebelum hari kiamat. Tapi kalau kiamat sughro, semua kita pasti mengalami. Semua kita pasti mengalami kalau kiamat sughro. Maka kata ulama-ulama sekarang, daripada kamu mikir kiamat kubro, mending kamu persiapkan menghadapi kiamat sughro. Tapi kita kembali ke hadis ini. Maka Nabi balik bertanya, apa yang telah kamu persiapkan? Kalau bahasa kita, kok kamu nanya tentang apa tadi, Bu? Kiamat. Maka orang itu mengatakan cinta, yaitu maksudnya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda saat itu, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa engkau cinta. Di hadis yang lain Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahabbah, seseorang akan bersama dengan siapa dia cinta. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis itu beliau mengatakan, kurang lebih tidak ada hal yang membuat aku bahagia pada hari itu selain sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Karena dengan itu berarti saya punya kesempatan bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, bisa bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bisa bersama Sayyidina Umar radhiyallahu an. Walaupun saya tidak bisa beramal seperti beliau, tapi saya bisa bersama dengan beliau karena saya mencintai beliau semua. Itu kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Cuman memang cinta itu harus dibuktikan. Iya, kalau cuma ngomong cinta aja semua bisa. Maka kalau cinta itu tidak dibuktikan, itu cinta dusta namanya. Cinta palsu, cinta gombal. Orang Jawa Timur nyebutnya gombal mukio itu. Enggak tahu gitu. Maka cinta itu harus dibuktikan. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus dibuktikan cinta itu dengan yang pertama, bikasrati dzikrin Nabi, bikasrati shalawati alaihi. Ini berkaitan dengan kiamat ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas luas juga sih, Bu. Cuma secara umum ini aja dulu. Jadi dengan cara memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak bersolawat. Bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada satu teori sederhana yang mengatakan, ini semacam makalah, quote lah, bukan hadis bukan, yang mengatakan man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya loh ya, kita akan ringan lisan dan hati untuk menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berbanyak bersalawat tadi itu. Maka betullah lirik lagu yang mengatakan mau makan teringat padamu itu gimana ya? Ya banyak itulah ya. Ya itulah itu. Atau yang jenis gimana itu? Lupa saya. Lupa saya. Ya pokoknya yang itulah, pokoknya itu.
Ya pokoknya gitulah, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, gitulah kapan. Kan ada liriknya siapa, Dina Mariana sama Evita Mala kalau saya. Ya katanya gitu. Nah tapi memang betul, orang yang cinta itu dia pasti akan teringat dengan yang dicintai selalu itu. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, harusnya orang yang mencintai itu begitu. Nah, dan bersalawat ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 56 itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang telah beriman, sampaikanlah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita belajar dari sini, kita jadi tahu Bu ya, bahwa bersalawat itu ternyata perintah Allah, bukan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, bersalawat itu perintah Allah, bukan permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk saya sampaikan karena ada sebagian orang di luar Islam sana mengatakan, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian sementara Nabi kalian saja minta didoakan? Yang betul adalah Nabi tidak pernah minta dalam hal ini, tapi beliau menyampaikan perintah Allah. Jadi salawat ini bukan permintaan Nabi, tapi perintah Allah. Kalau perintah Allah Bu, berarti yang untung siapa? Yang kita mengamalkan. Kita yang mengamalkan. Itu rumus itu. Kalau itu perintah Allah, yang untung adalah kita kalau kita mau mengamalkan itu. Nah, dalam Islam ada rumus, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, saya ambil contoh sederhana misalnya. Nanti Ibu kalau berkesempatan sekali waktu buka nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang sholawat itu nanti bisa dibaca. Itu semua keutamaan sholawat itu kembali kepada yang membaca. Salah satunya ya, kalau yang berkaitan dengan kiamat, sholawat yang berkaitan dengan kiamat ya. Itu ada hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hadis hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi di antara kiat supaya kita nanti mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, di sisi Nabi kita Muhammad SAW adalah memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dimengerti ya? Nah, itu diantaranya. Nah, terus kemudian tidak cukup tentu hanya dengan bersolawat, tapi harus berittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah hindari Bu. Nah, ini penting juga nih, penting ini. Hindari hal-hal yang Nabi mengingatkan kita dengan peringatan tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Itu hati-hati. Di samping mengikuti sunnah Nabi, jangan lupa hindari hal-hal yang Nabi mengingatkan kita dengan peringatan tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Kalau dalam hadis itu istilahnya laisa minni, laisa minna. Tidak termasuk golonganku, tidak termasuk golongan kami. Siapa contohnya? Mau minum niki monggo nih masih utuh. Mau minum? Masih utuh nih. Laisa minni, laisa minna. Contoh ya, ini kalau kita buka hadisnya banyak. Salah satunya misalnya Bu ya. Tidak termasuk golonganku yang tua tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang lebih tua. Itu contoh misalnya itu. Ya hati-hati Bu, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang Nabi mengingatkan kita dengan ancaman tidak termasuk golonganku. Di antaranya apa Bu? Orang yang tua tidak sayang kepada yang lebih muda, yang muda tidak menghormati yang lebih tua. Hati-hati. Nah, itu harus diingat betul. Jangan sampai kita menjadi orang tua
Kalau ada anak muda tampil, kita anggap kayak paku jengat gitu, harus ditenggelamkan. Kadang orang itu tidak siap, Bu, diuji dengan junioritas. Iblis itu termasuk yang tidak siap, Bu, diuji dengan junioritas iblis itu. Kan iblis itu sudah jadi gurunya, awalnya namanya Azazil. Dia sudah jadi gurunya para malaikat di surga, iblis itu. Suatu saat Allah berkehendak menciptakan makhluk hibrida baru, namanya Adam, yang seluruh malaikat harus hormat kepadanya, termasuk iblis. Iblis nggak kuat, Bu, nggak kuat ya. Jadi dia diuji oleh Allah dengan junioritas, nggak kuat. Berapa banyak orang yang ketika diuji dengan junioritas nggak kuat, Bu. Jadi kalau ada anak muda tampil dianggap seperti paku jengat, harus tenggelamkan. Nah, ini nggak cocok dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu, beliau itu kalau ada anak muda, justru digali potensinya sampai menjadi orang-orang yang mulia. Itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, karir pertamanya itu pembantu rumah tangga. Masuk Islam usia 10 tahun. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, beliau jadi gubernur di Madinah. Beliau jadi guru hadis. Itu sahabat Abi Hurairah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di besutan tangan Nabi ada seorang anak muda namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Masuk Islam usia 17 tahun. Pekerja serabutan, utangnya banyak. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, jadi hakim tinggi di Yaman. Nanti di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi gubernur di Yaman. Dalam waktu 3 tahun kemiskinan di Yaman selesai. Gubernurnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW itu banyak orang-orang yang jadi. Sahabat Bilal radhiyallahu an, itu karir pertamanya sebagai muadzinnya Rasulullah Muhammad SAW, merebot lah itu. Seorang budak tadinya. Di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, beliau akhirnya jadi gubernur di bumi Syam. Di masa Nabi masih hidup, beliau sudah jadi gubernur di bumi Syam. Wah, itulah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi anak-anak muda digali potensinya sampai menjadi tokoh-tokoh yang diperhitungkan tidak hanya dunia, bahkan akhirat. Bisa dimengerti ya? Nah, kita harusnya seperti itu. Jangan sampai kalau ada anak muda tampil, kita merasa wah saingan ini paku jengat, harus tenggelamkan. Jangan. Justru harusnya, kenapa? Nggak tahu siapa. Enggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Itu ditafsirkan sendiri aja lagi. Saya cuma ngomong aja. Iya, Mas. Ya, jadi jangan sampai kita seperti itu. Makanya harus Bu, yang tua harus sayang kepada yang muda juga harus hormat kepada yang lebih tua. Enggak boleh mentang-mentang kita lebih muda, kita memang masih muda, Bu. Terus kita mengatakan ke orang yang lebih tua, mama angkatan 70-an. Misalnya angkat 60-an misalnya. Oh iya, ibu 60-an ya, saya 70-an. Ya, jadi singkat kata singkat cerita itu ungkapan yang meremehkan. Mama orang jadul misalnya. Jangan gitu. Nah, jadi itulah Islam, Bu, mengajarkan keseimbangan. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang Mama sih nggak pernah makan bangku sekolahan. Ya mau enak bangku sekolahan. Memang raya, Pak. Lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita itu ya yang perlu kita pahami. Ada satu lagi misalnya. Itu ada hadis riwayat Abi Dawud di mana Nabi bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyah. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Tidak termasuk golongan kami yang mengajak orang lain untuk fanatik buta. Jadi kalau kita ngajak orang untuk fanatik buta, itu diancam oleh Nabi, tidak termasuk golongan kami. Hati-hati. Itu berat itu, Bu. Kalau nanti kita tidak diakui sebagai golongan Nabi Muhammad SAW, ada dua kemungkinannya. Kemungkinan terburuk, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, na'udzubillah. Untungnya ulama tidak mengatakan ini. Yang kedua yang kemungkinan terjadi apa? Untuk kasus itu Nabi nggak mau belain kita. Untuk kasus yang tadi itu, orang tua nggak sayang pada anak muda terus
songong sama orang tua, atau ini fanatik buta ini. Kok untuk kasus-kasus sebab semua itu Nabi nggak mau membantu, sehingga dipersilakan urus sendiri urusannya. Padahal kalau dibantu oleh Nabi kan urusannya beres dengan izin Allah. Nah, makanya jangan sampai kita beramal dengan amalan yang membuat Nabi bersabda tadi, tidak termasuk golonganku. Di antaranya kalau kita ngajak orang untuk fanatik buta. Sudah fanatik buta lagi. Apalagi membabi buta, sudah babi buta lagi. Biasanya orang seperti itu sukanya main pukul rata. Padahal kalau dipukul nggak rata biasanya. Benjol biasanya. Nah, itu biasanya gitu biasanya. Nah, saya mau terangkan dulu gini, Bu. Ini penting ya. Perihal ini saya teringat firman Allah dalam Al-Quran. Mohon baca terjemahnya di surah Ar-Rum, surah ke 30 ayat 31 32 itu. Di ujung ayatnya saya baca, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Baca terjemahnya, Bu. Ayat 31 32. Monggo. Siapa yang mau baca? Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat, janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Iya, terus? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik dalam ayat ini? Yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya hingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Dan masing-masing kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Saya mau terangkan dulu gini, Bu. Saya baca dalam kitab tafsir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan dulu orang musyrik itu senangnya ngomongnya gini, Bu. Orang musyrik ngomongnya gini. Kenapa kok dia disebut sebagai orang yang memecah belah agamanya ya? Kenapa kok disebut orang yang memecah? Orang musyrik itu senangnya ngomongnya gini, Bu. Kamilah yang benar, selain kami salah. Orang musyrik dalam konteks ayat itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya itu kenapa orang musyrik itu disebut sebagai orang yang memecah belah agamanya? Itu karena dia sering berkata kamilah yang benar, selain kami salah. Itu kalau kita tahu dalam intern kaum muslimin itu bahaya itu. Kalau antar umat beragama, konsekuensi keyakinan pasti kita meyakini kita lah yang benar. Selebihnya kan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dalam intern kaum muslimin kita merasa kita yang paling benar dan menganggap yang lain pasti salah. Ini itu namanya asobiyah, itu namanya fanatik buta. Itu kita hati-hati loh. Itu kalau sampai kita menjadi seperti itu dan mengajak orang lain untuk seperti itu ancamannya berat loh. Tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa para ulama kita sekelas Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan para ulama-ulama terdahulu itu sangat takut, Bu, untuk difanatiki secara membabi buta. Misalnya Imam Hanafi, beliau dalam makolahnya mengatakan seseorang haram berfatwa dengan fatwa saya kecuali dia paham hujjah saya. Artinya Imam Hanafi tidak mau orang asal comot aja. Beliau pengen orang ngerti argumentasi beliau sehingga tidak fanatik buta gitu loh maksudnya itu. Kalau Imam Malik pas pidato di makam Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan semua orang, kata Imam Malik, pendapatnya bisa diterima dan ditolak illa sahibah hadal qabri, kecuali penghuni kubur ini yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bahasa sederhananya satu-satunya manusia yang kepada yang kita boleh fanatik ya hanya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kepada Nabi itu bukan fanatik buta, fanatik berdasar namanya. Nah, kemudian yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i karena beliau tidak mau difanatiki secara membabi buta, beliau mengatakan apa? Ra'yi shawab yahtamilu khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu shawab. Pendapat saya benar tapi juga mungkin salah. Pendapat selain saya salah tapi juga mungkin benar. Artinya beliau membuka ruang-ruang diskusi bahwa saya juga mungkin salah loh. Walaupun saya yakin pendapat saya benar, tapi saya juga mungkin salah. Nah, jadi itu artinya membuka apa, Bu, ruang diskusi. Nah, kita harus seperti itu, jangan sampai kita menjadi orang yang tadi yang fanatik buta. Sebagaimana dalam ayat itu di mana orang musyrik punya kebiasaan apa tadi, Bu? Saya lah yang benar, selain saya salah. Kami lah yang benar, selain kami salah.
Kita jangan seperti itu. Sehingga saya ini cerita saja ini. Suatu ada jamaah saya, bukan orang sini Bu, orang ngajinya di Grand Prima Bintara sana. Nanti orang sini saya ceritakan di sana, tenang aja. Ini cerita untuk ambil hikmahnya ya. Jamaah saya ini satu saat ngajak temannya taklim. Ayo taklim di tempatku yuk, taklim tempatku. Di tempat kami taklim itu di antara gurunya ada saya. Saat itu ada Ustadz Adi Hidayat ketika belum terkenal. Ya. Iya kan. Oh dia pernah juga oke. Ya, terus pokoknya berarti di beberapa tempat belum ngajar sama saya berarti ya wis. Nah, jadi intinya saat itu Ustadz yang kalau bahasa jamaah saya banjir ayat gerimis hadis lah. Sebentar ini ada yang tegang tahu-tahu paket. Oh, lanjut. Sudah saya jawab. Oke, terima kasih ya. Oh, lanjut sampai mana tadi, Bu? Oh, sampean. Ayo taklim di tempat saya, kata jamaah saya. Kata temennya, tunggu dulu. Tempat kamu ngaji syar'i enggak? Ya, gitu syar'i enggak gitu. Akhirnya dijawab oleh teman saya itu, oleh jamaah saya. Syar'i. Di tempat ngaji saya itu banjir ayat, gerimis hadis. Enggak ya Pak, banjir ayat, gerimis hadis. Maksudnya kerap ada dalilnya lah gitu kan. Oh enggak, bukan itu kata temennya. Itu tempat taklim kamu itu cocok sama radio ini enggak gitu. Saya enggak sebut merek radionya, udah jangan. Ya. Nah, saya bilang gini, enggak ini pelajaran saja. Saya bilang seneng sama media dakwah tertentu itu enggak apa-apa. Silakan enggak apa-apa. Cuman fanatik buta jangan. Nah, maka kasihan kalau ada orang yang sampai fanatik buta. Bayangkan mengukur syar'i itu dengan radio. Mengukur kebenaran itu dengan apa? Radio. Saya bilang, radio itu saya senang dengerin juga. Saya bilang beberapa pembicaranya saya senang lah. Tapi tidak semua saya telan mentah-mentah kan. Ya, karena apa? Karena kan ada hal yang kita sepakat, ada yang kita tidak sepakat. Itu seperti itu. Jadi ya jangan fanatik buta. Ngoten nggih. Ngoten seolah-olah pokoknya sing napa? Enggak tahu loh pokoknya. Ada pokoknya. Enggak saya enggak sebut merek radionya. Ya pokoknya itulah pokoknya wis. Tapi intinya gini, enggak ada masalah dengan radionya itu, enggak ada masalah. Cuman ketika fanatik buta itu yang bahaya. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu yang saya mau ingatkan. Dan masih banyak lah Bu nanti kalau Ibu baca hadis, pokoknya kalau ada hadis bunyinya laisa minni, laisa minna itu ancamannya cukup berat itu. Yaitu kalau sampai itu kita terjang, ngerinya yang terburuk itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun untungnya para pensarah hadis tidak memaknai itu. Para pensarah hadis rata-rata mengatakan di pada dosa yang itu Nabi tidak mau bertanggung jawab. Nabi nggak mau membantu. Nabi lepas tangan. Bisa dimengerti ya? Nah itu diantaranya. Nah baik itu berkenaan dengan kiamat. Begitu kiamat terjadi, huru hara kiamat terjadi, selanjutnya ada namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Jadi setelah kiamat, huru hara kiamat terjadi, ada namanya hari kebangkitan. Nah, kalau dalam hadis Sahih Muslim rinciannya Allah adakan hujan selama 40 tahun, 40 hari, saya kurang tahu itu riwayatnya. Agak lupa saya maksudnya riwayatnya, tapi Allah adakan hujan. Setelah hujan itu reda, baru proses kebangkitan dimulai. Saat itu bumi sudah Allah ganti dengan bumi yang baru. Bumi yang baru itu kata Nabi dalam hadis yang sahih terkait dengan masalah ini, okamakal, datar, ya, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran dalam. Nah, jadi yang ada datar semua. Bentuknya seperti perak bumi itu. Sementara matahari itu 1 mil di atas kepala manusia saat itu. Ya 1 mil itu entah itu jarak, entah itu alat bercelak, sama-sama panasnya lah. Kawenak gampangannya. Nah saat itu manusia dibangkitkan di Yaumul Ba'ats.
Di mana dibangkitkannya? Di bumi di mana dia dikebumikan. Karena di ayat Al-Qur'an kan dikatakan dari bumi itu dia diciptakan, kepadanya dia dikembalikan, dan darinya pula nanti dia dibangkitkan. Jadi maaf ya, kalau kita pakai teori ayat itu, sebenarnya kita ini tidak usah terlalu pusing dengan pemakaman sebenarnya. Nah, karena sejatinya kita ini tidak tahu di bumi mana kita akan mati, dan semua kita dijamin oleh Allah akan kembali ke bumi di mana kita diciptakan. Kan ada ayat mengatakan minha khalaqnakum wa minha wa ilaiha nu'idukum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Jadi darinya kami menciptakannya, kepadanya kami mengembalikannya, dan suatu saat nanti kami akan mengeluarkannya dari bumi itu lagi. Makanya ada orang yang ingin meninggal di Mekah, tinggal sampai 20 tahun di sana. Saudaranya ada hajatan di Solo, dia pulang ke Solo mati di Solo, itu ada itu. Iya, berarti dia dulu asal muasalnya dari tanah Solo ini. Dan nanti akan dibangkitkan di bumi mana dia diciptakan itu. Jadi kita nanti akan dibangkitkan. Jadi bumi ini tetap, tapi bentuknya yang sudah dirubah, dan tidak ada dataran tinggi dan dalam, semuanya datar. Itu seperti itu. Nah, saat itulah dibangkitkan manusia satu persatu. Tentu urutan yang ada, ini ulama berbeda pendapat dalam terkait dengan riwayat yang ada. Ada yang mengatakan yang pertama dibangkitkan adalah Nabi Musa alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW. Tapi terlepas dari itu, di antara pendapat yang saya pegang adalah Nabi Muhammad SAW adalah manusia pertama yang dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada saat Nabi Muhammad SAW bangkit itu, kata beliau, dan aku melihat Nabi Musa sedang sempoyongan berpegangan pada kaki arsh. Nabi udah tegak berdiri, Nabi Musa masih sempoyongan. Berarti lebih dulu siapa ini kira-kira? Nabi Muhammad SAW berarti. Mungkin itu kata para ulama itu. Tapi kita nggak usah debat soal itu, karena yang penting adalah kita sekarang. Karena para nabi udah dijamin oleh Allah. Sekarang urusannya kita sekarang. Nah, pada saat itu Quran mengatakan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya itu dengan bentuk badannya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Syatta itu kata tunggal, artinya macam-macam. Allah pakai jamak, terjemahannya pas apa kira-kira itu? Mereka manusia keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu jamak dari kata syatta. Syatta kata tunggalnya artinya macam-macam. Ini Allah pakai jamak, berarti terjemahan apa yang pas itu? Bentuk tubuh kita nanti, manusia itu bentuk tubuhnya macam-macam. Sangat banyak macamnya itu. Bukan macam-macam lagi, tapi macam-macam. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Berarti apa Bu nanti? Maaf, semua kita nanti bangkit dari benih tulang ekor yang paling kecil. Jadi dari tubuh kita ini Bu, bagian tulang ekor yang paling kecil, gak tahu seberapa kecilnya, itu tidak bisa hancur. Dan sudah dibuktikan secara ilmiah memang gak bisa hancur. Mau dibakar, dikencet, dibakar pakai zat kimia, tidak bisa. Yang bagian terkecil dari tulang ekor itu. Dan Allah sudah menyatakan, dan Nabi sudah menyatakan bahwa nanti dari itulah biji manusia itu dari biji itu nanti manusia akan dibangkitkan. Cuman begini Bu, nanti bentuk tubuh kita itu nggak gini lagi. Nah, bumi udah nggak kayak gini lagi nanti. Ibu nggak kayak Bu Agus nggak gini. Bu Iin gini nggak gini lagi. Bu Yadi nggak kayak gini lagi. Semuanya nggak. Ya kita nggak kayak gini lagi nanti. Ya, insya Allah. Nanti saya terangkan mudah apa enggak. Soalnya kan ada dua Bu. Ada ahli surga, ada ahli neraka. Iya betul. Iya kalau ahli surga mudah-mudah semua. Wes, jadi singkat cerita, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah dari biji yang di tulang ekor itu, tapi bentuk kita nggak kayak gini lagi. Kenapa? Badan kita yang ini Bu, ini dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita, ya kan? Nah, tapi kalau badan kita yang nanti itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal, gitu loh.
Kan Allah bilang tadi, liyurau a'malahum yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Az-zalzalah nggih. Ya, pada hari mana manusia atau jin bahkan keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang bermacam-macam tadi itu agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka itu. Nah, saat dibangkitkan itu bentuk tubuh orang itu tadi mau macam, bukan macam-macam, Bu, mau macam, saking banyak macamnya itu Quran yang bilang kan gitu. Nah, sehingga saya ulang kembali pada amal kita. Ada yang nanti bangkit dengan wajah bercahaya, wujuhu yauma idzin na'imah, wajahnya sumringah, sumeh gitu ya, ceria gitu, seneng gitu. Nah, itu tapi ada yang wujuhu yauma idzin khasyiah. Sumeh ya, bukan siomeh, sumeh. Khasyiah tertunduk, malu, lecek, kumel, yang kakinya kesemutan boleh selonjor pokoknya, silakan ya. Berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas pokoknya. Ada yang tertunduk, malu, lecek, kumel, cacat, ada, Bu. Ada yang tertunduk, malu, lecek, kumel, cacat. Naudzubillah min syarri dzalik. Naudzubillah min syarri dzalik. Semua kembali pada amalnya. Kalau yang wujuh yauma idzin na'imah, kenapa? Lisa'iha radiyah. Dulu semasa hidupnya dia selalu puas dengan keputusan Allah. Mereka syukur, dia sabar. Atau ridho. Kok kampanye nanti nggak jadi. puas dengan keputusan Allah ya. Nah, ini kalau di Bekasi ya sebenarnya dari kata ridho, nanti dikira kampanye nanti saya. Ngerti nggak maksudnya ya? Ya wes pokoknya lah. Bentar saya. Oh, enggak tahu ya. Alhamdulillah enggak tahu. Nanti tanya sama Pak Abdullah nanti. Betul. Di Bekasi itu ada enggak enak ngomong gitu balik. Sekarang itu soalnya istilah-istilah agama itu dipakai oleh calon kepala daerah. Iya itu maksud saya gitu loh. Saya tadi mau ngomong ridho, nanti ada searching di Google ridho Bekasi itu untuk siapa, pasangan siapa gitu loh. Paham nggih? Kalau mboten kesana-sana nggih. Balik. Karena dulu semasa hidupnya dia itu selalu puas gitu aja dengan putusan Allah, apa dengan sabar atau dengan syukur atau dengan apa namanya? Dengan puas tadi itu. Gitu. Allahu akbar. Yes. Tapi kalau mboten melo-melo nggih, balik. Tenang, saya nggak ada pesan ke saya kok, tenang aja. Oh, lanjut. Jadi singkat cerita ini kembali ke sana. Monggo nanti dicek kita termasuk yang seperti itu atau tidak. Tapi yang wujuh yauma idzin khasyah, karena dulu amilatun nasibah. Akhirnya tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Setelah lalakune gak jejeg. Ya gak jejeg itu enggak bener apa nih. Makanya bangkitnya tadi lecek, umel, tertunduk, malu. Bahkan tidak jarang ada yang bangkit dalam keadaan cacat. Di dunia dia sempurna. Begitu bangkit di akhirat cacat. Ada beberapa ayat yang menunjukkan ini. Di antaranya yang secara eksplisit ada dialognya itu di surah Toha. Baca terjemahnya, Bu. Surah Toha, surah ke-20. Ayat 124, 125, 126. Baca terjemahnya coba, monggo. Ya, surah ke-20 ayat 124, 125, 126. Monggo, Bu Yati mau baca mungkin? Silakan Bu Yati. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Terus. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu kuabaikan. Ya, itu ayatnya kan menarik, Bu ya. Ada orang, naudzubillah Bu ya, nanti ada orang di mahsyar itu, dia ngomong dalam ayat itu, setengah protes lah dia ngomong. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kiring hamba di mahsyar dalam keadaan buta,
Padahal dulu saya melek loh ya Allah. Dulu di dunia dia melek, sekarang kok buta. Apa jawaban Allah dalam ayat itu? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, sebagaimana dulu kamu mengabaikannya, sekarang pun kamu diabaikan. Bu, Allah marah tapi bahasanya masih halus itu. Kalau bahasa terjemahan versi Jawa Timur itu lebih tepatnya gini terjemahannya, Bu. Sebagaimana telah datang kepada kamu ayat-ayat kami tapi matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka sebagaimana dulu matamu tidak pernah dipakai untuk membacanya, maka sekarang matamu dibutakan. Kira-kira gitu. Itu terjemahan versi Jawa Timurnya itu, kira-kira gitu. Nah iya kan gitu terjemahan kasarnya gitu. Cuman Allah itu marah saja halus bahasanya Allah itu. Luar biasa Allah itu, maha santun Allah itu. Sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi kamu mengabaikannya, sebagaimana kamu dulu mengabaikannya, sekarang kamu diabaikan. Jadi bisa jadi ada orang di dunia melek matanya, tapi karena matanya tidak pernah dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat kauliyah, maka dia dibutakan. Dan bisa jadi ada orang di dunia buta, Bu, matanya. Dan saya wungi cacat di dunia, dan saya wungi ada berkebutuhan khusus tidak bisa melihat, tapi hatinya banyak dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Maka bisa jadi nanti di dunia akhirat dia malah melek. Itu. Kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dikutip beberapa riwayat, bahkan ada yang berwajah seperti binatang, seperti kera, babi, apa macam-macam. Maaf, seperti macam-macam lah binatang-binatang. Nah, ada juga yang berbentuk dari cacat tadi itu, misalnya cacat tadi. Dan semua itu mencerminkan amalan dia, macam-macam. Ada yang bercahaya, ada yang tidak punya cahaya, kelimpungan, bla 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 bla. Nanti dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Nah, kalau yang dibangkitkan dengan cahaya, sama yang tidak bercahaya, ada gambaran yang Allah gambarkan di antara di surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid, surah ke-57, ayat 12-13, baca terjemahnya. Ayat 12-13, baca terjemahnya. Ayat 12-13. Yeah. Pada hari itu akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah itu kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, apa katanya, Bu? Tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada. Jadi ada orang yang dibangkitkan oleh Allah dengan cahaya. Ini alamat selamat sudah ini. Surga pasti insya Allah. Nah, semoga kita terus yang bercahaya ini. Amin. Allahumma amin. Tapi nanti ada sekelompok orang yang dibangkitkan tanpa cahaya. Dia teriak-teriak itu, nebeng cahayanya dong. Itu kan dia, nebeng kan ada kata nebeng, minta cahaya itu. Nebeng maksudnya mau nebeng cahayanya dong, nebeng minta cahayanya dong itu nebeng. Itu dibentak itu. Yang bentak dalam tafsirnya malaikat yang bentak itu. Yang membentak malaikat. Kata malaikat tidak boleh, mundur. Cari sendiri cahayamu. Akhirnya dipisah antara yang bercahaya dengan yang tidak bercahaya. Di bagian dalamnya ada rahmat, bagian luarnya ada azab. Ada dinding pemisah tapi ada pintu. Itu penghubung nanti kalau ada yang dapat syafaat bisa berpindah tempat mendapatkan fasilitas nanti. Nah, semoga kita termasuk yang bercahaya, Bu ya. Amin. Di antara kiat supaya kita bercahaya apa, Bu, di antaranya? Wudu itu di antaranya. Wudu, iya. Orang wudu sholat, ya. Jangan kayak anak muda. Pernah saya pas ngajar bab masalah ini, ada anak muda yang nanya ke saya, berarti wudu aja nggak usah sholat bisa, Ustaz ya? Oh, tak sunat ya ini kan. Betul, ada anak muda yang ngomong gitu itu. Saya bilang tak sunat ya ini. Justru maksudnya wudu itu ya sholat itu seperti itu. Ya, banyak amal-amalan yang buat kita bercahaya. Pertama sholat itu, wudu terus sholat. Karena ada hadis yang menyatakan
as-sholatu nurun wa sabru diyaun, itu ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu. Salat itu cahaya, terus sabar itu juga cahaya. Cuman beda Bu, kalau salat itu nur. Ada namanya Bu Nur. Nur itu ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Nur itu cahaya tapi adem Bu, nur itu. Saya ulang, nur itu cahaya tapi apa Bu? Adem. Itu nur. Nah, orang kalau kemerungsung wudu, sholat, adem, itu nur namanya. Kalau sabar itu dia itu cahaya tapi panas. Sabar itu nahan Bu, berdedek. Ya, jangan-jangan kudu muam-muam tapi saya ikhlaskan ya. Itu sabar, nahan. Itu bercahaya juga itu nanti, cuman panas. Jadi namanya Nabi membahasakan dengan nama dia. Orang bersabar itu wajahnya bercahaya juga, cuman rasanya itu berdedek rasanya. Rasanya berdedek. Nah, itu singkat kata singkat cerita, itu diantara amalan-amalan yang buat kita insya Allah bercahaya nantinya. Di samping Al-Quran juga ya. Al-Quran adalah nur, cahaya juga Al-Quran itu. Banyaklah amalan-amalan yang buat kita bercahaya nanti insya Allah. Wis, singkat kata singkat cerita, di Yaumul Ba'ats ini belum dikirim ke mahsyar Bu, belum. Nah, baru kemudian ada proses penggiringan ke mahsyar. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, kalau merujuk pada hadis riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah yang kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dan semua jalur periwayatannya itu akamakal, mahsyar itu titik kumpul namanya. Bahasa Arabnya mahsyar itu titik kumpul Bu. Titik kumpul. Nah, titik kumpulnya di mana nanti kita Bu? Kan kita dibangkitkan di mana kita dimakamkan kan? Titik kumpulnya itu ternyata bukan di Purwokerto, bukan. Titik ya di bumi Syam. Di bumi Syam. Bumi Syam itu Palestina dan sekitarnya, ya. Itu di bumi Syam nanti titik kumpulnya. Nah, berarti kalau kita misalnya kita nanti dimakamkan di Bekasi Bu misalnya ya, atau di Indonesia lah misalnya gitu ya. Dah. Betul, jauh. Nah, Bu, bersyukurlah bagi siapapun yang dapat fasilitas pada saat itu. Saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi. Saya ulang hadisnya tadi sahih riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatan. Hadis itu disyarah, dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Nanti kata ini yang menjelaskan Abdullah bin Mas'ud ya. Hadisnya tadi itu kata Abdullah bin Mas'ud, nanti manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, tidak beralas kaki. Ada satu lagi tidak berkhitan juga. Jadi lapar, dahaga, telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Nanti semua manusia itu dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Terus kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan hadis itu gini, aukamakal. Barang siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, maka nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kelaparan dan kehausan. Maka pernahlah kita ini syukur-syukur sering ya, apalagi Jumat Berkah Asyhada kayaknya banyak juga itu. Nah, syukur-syukur sering kita memberi makan dan atau minum. Saya nggak tahu di rumah Bumi masih ada galonnya apa enggak itu. Oh, hilang galonnya. Ya terserah jenengan lah pokoknya. Terserah yang penting bersyukur-syukur pernahlah kita ini bentuknya nggak kayak gitu sih, bebas. Yang penting paling nggak pernahlah syukur-syukur sering kita ambil bagian di pernah memberi minum atau memberi makan orang lain. Itu supaya nanti di akhirat kita nggak kelaparan, nggak kehausan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Terus yang kedua kata beliau, bukan yang kedua sih, beliau melanjutkan itu aja sih. Jadi barang siapa yang di dunia pernah memberikan pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Maka pernahlah syukur-syukur sering kita memberikan pakaian kepada orang yang terutama yang membutuhkan. Kalau saya ngomong gini gak usah ibu melotot, Ustaz pengen pakaian kali, enggak. Nggak usah ke saya, ke merbot masjid aja, ke merbot masjid, tukang sapu, satpam, apa Bu? Oh iya boleh. Tapi kalau maksa ke saya, tidak apa-apa, saya XXL ya Bu ya. Terus maaf,
kembali ini saya serius karena saya pun juga harus berbagi pakaian juga sama. Saya juga pengen enggak lapar, enggak kehausan. Saya juga pengen pakai pakaian juga. Maka saya sering bilang ke jamaah itu, termasuk untuk saya sendiri, kalau ngasih orang itu sepatutnya lah yang lengkap gitu loh. Kalau masih kemerput masjid atau imam masjid atau guru TPK atau santri itu baju koko dan sarungnya misalnya. Karena kalau ibu hanya ngasih atasan nggak ngasih bawahan, takut nanti di akhirat hanya pakai atasan nggak pakai bawahan. Takutnya gitu. Jadi kalau ibu di dunia hanya pakai ngasih atasan nggak pakai bawahan, takutnya nanti di akhirat hanya pakai apa tadi, atasan nggak pakai bawahan. Nah saya bercanda tapi saya serius ya, ini saya juga punya kepentingan berbagi itu. Terus kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, siapa yang di dunia pernah ngasih sendal atau sepatu, maka dia akan diberi sendal atau sepatu sehingga dia nggak akan nyeker. Ini yang kadang ada jamaah atau sebagian orang bertanya itu, urgensinya apa ya sendal Ustadz ya gitu, nanya gitu, urgensinya apa sendal itu. Saya ulang tadi ya, dalam hadis yang dimaksud tadi itu yang sahih itu, bumi ini akan dirubah menjadi seperti perak ya, terus matahari cuma 1 mil. Ini yang mungkin saya pernah bilang di sini juga. Insya Allah ini yang pernah miskin pasti tahu ini. Ya. Pernah nggak dulu sewaktu kita masih di kampung, saya termasuk yang di kampung dulu, itu kalau sekolah kan kita melewati pematang sawah gitu. Itu sepatu kita tenteng itu. Karena kalau kita keblasuk masuk ya. Nah, di antara jalan kita itu ada jalan menyeberangi jalan aspal. Itu kalau pulang panas kan? Pernah tahu ya Bu ya? Ya, yang pokoknya pernah miskin pasti tahu lah ini. Iya dah. Ya wis pokoknya itu kita kalau lewat jalan aspal itu panas itu ya. Bu, itu di dunia. Gimana kalau di akhirat nanti? Maka sendal penting. Nah, pernahlah kita memberi sendal atau sepatu. Mungkin ada anak TPK atau SD atau siapa sepatu jebol sini sepatumu jebol, berapa ukuran sepatu kamu nih, beli yang sih kata kasih jangan kasih uangnya, nanti tidak beli sepatu malah beli kayak kasih sepatunya lah misalnya ya beli kuota, bukan apa-apa supaya dia bisa sekolah dengan baik. Itu nanti insya Allah Bu, di akhirat kita akan dapat sepatu nanti insya Allah. Tenang, saya ngomong gini saya tidak minta sendal kok, tenang aja. Kalau maksa nomor 42 bercanda. Tapi saya serius berkaitan amal karena saya butuh beramal juga Bu ya. Saya juga butuh beramal pernah memberikan sepatu atau sendal tadi itu. Nah, terus sekarang kata Abdullah, ini tambahan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mensyarah hadis beliau mengatakan kamakal, ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ya, kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka nanti di akhirat dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan nyeker, nggak akan jalan kaki gitu loh. Iya, nah, ini pentingnya kita punya kendaraan nanti di akhirat Bu, supaya kumpul di Syam itu nanti tidak jalan kaki, kita ada kendaraan, dapat fasilitas kendaraan. Maka bersyukurlah pada Allah kalau kita pernah ngasih tumpangan kendaraan, apalagi kita pernah ngasih kendaraannya. Bumi ini rajin ngasih kendaraan 10 tahun sekali itu. 10 tahun untuk karyawan yang 10 tahun itu. Ya. Aliza. Nah, jadi itu singkat kata singkat cerita, kalau jenengan pernah seperti itu dan harus pernah, usahakan harus pernah. Nah, itu insya Allah nanti di akhirat akan dapat fasilitas berupa kendaraan sehingga tidak akan nyeker tadi itu. Wis, jadi singkat kata singkat cerita itu kembali pada amal kita masing-masing. Nanti kumpul di mahsyar secara umum, ada yang dapat fasilitas, ada yang tidak mendapat fasilitas. Nah, siapa-siapa yang dapat fasilitas dan amalan apa yang buat orang dapat fasilitas nanti di mahsyar itu, kalau cukup kita bahas sekarang, kalau enggak ya kita di pertemuan yang akan datang, entah kapan. Wallahu a'lam bishawab. Ya insyaallah. Kan saya tergantung yang ngundang. Ya semua terserah Allah. Nggih, Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ya, kalau nggak ada saya teruskan lagi. Tanya, protes, marah boleh. Masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada lah ya. Nggih, monggo Bu, monggo. Iya betul. Bagus.